Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hai. Kembali lagi bersama kita di acara Bincang Santai. Hahaha, santai aja say. Nah, saya Nur sebagai host dan ini rekan host saya yaitu Rahma. Hai semua. Rahma akan menjadi temannya Nur di acara Bincang Santai pada sore hari. Nah, gimana nih Rahma kabarnya dan para penonton juga? Baik. Kalau aku sendiri alhamdulillah baik. Gimana Nur kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, kita akan kedatangan dua bintang tamu loh Rahma pada sore hari ini. Siapa tuh? Aku penasaran deh. Yang satu bernama Ega dan yang satunya lagi bernama Mitawati. Wah, mereka itu siapa ya? Yang satu itu adalah kesenian kayak berbau-bau seni, yang satunya lagi berbau voli dan sudah bisa mengharumkan nama baik Indonesia loh. Wah, tepuk tangan dong. Assalamualaikum kali ya. Kita panggil saja Ega dan Mitawati. Tepuk tangan dong. Tangan dong. Oke, gimana nih kabarnya buat kalian berdua? Alhamdulillah baik. Sebelum itu kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalan nama kalian tuh di bidang apa aja? Halo teman-teman, saya Ida Sayyidi. Saya berbakat di bidang kesenian. Annyeonghaseyo. Ini dah. Boleh nggak sih supaya penonton ngerti? Halo, apa kabar? Nama saya Mitawati. Oke. Terus kalian gimana sih? Sekarang tuh keadaannya baik kan? Alhamdulillah baik. Terus gimana perjalanannya dari rumah sini? Ya lumayan jauh. Lumayan jauh. Sampai nggak? Lumayan. Oke. Sama-sama kali ya kita kasih pertanyaan aja nih. Kan penonton nih penasaran. Pertanyaan apa sih yang kita lontarkan buat mereka? Yang pertama buat Eka. Dengar-dengar ya, kalian itu masih seorang mahasiswa. Nah, kan kalian kayak mengikuti ekstrakurikuler kan dalam kuliah. Nah, kalian tuh mengikuti apa sih di kampus kalian masing-masing? Kebetulan sih saya ikut UKM yang berbau musik, yaitu paduan suara. Untuk bisa Kalau aku seorang mahasiswa Magister Manajemen di Semarang dan alhamdulillah aku mendapat beasiswa itu. Dan aku saat ini aktif di Proliga atau Poli. Tapi kamu tuh selain mahasiswa kamu juga fokus di atlet ya? Ya, Bisa nggak sih? Gimana cara membagi waktunya tuh? kalau untuk latihan Poli kita latihan. Terus kalau misalnya saat nggak latihan, ya kita kuliah mungkin dari online gitu. Oh gitu. Nah, kenapa sih kalian memilih ekstrakurikuler itu? Karena kan kayak di kampus kan banyak kayak ada band, terus kayak ekstrakurikuler lainnya. Karena saya sendiri di jenjang sekolah sudah mengikuti OSIS dan kurikulum yang lainnya. Jadi saya di kuliah ini tuh pengen menjadi mahasiswa yang biasa aja, tapi pengen ikut UKM juga dan alhasil ikutlah paduan suara saja. Ada seleksinya itu dia kayak yang pasti seleksi nyanyi,
seni, terus yang satu lagi seleksi kepekaan nada. Kalau kita gimana cara seleksi dan polisnya? Kalau itu sih pertama kita ikut dari yang junior dulu, lomba-lomba di junior, kemudian ada kompetisi di liga-liga daerah, kemudian mungkin ada pelatih yang mantau aku buat ikut ke proliga, makanya aku dicoba di proliga. Nah, buat Mita sendiri nih, tanggapannya gimana sih atau media sosial tentang ada klub volley itu ada yang berhijab sendiri gitu? Yang di Korea, Iya. mereka tuh menerimanya, tapi mereka tuh kayak penasaran gitu. Kenapa sih hijabnya tuh nggak terlepas gitu pas main bola, pas main bola voli gitu. Aku jawab, aku pakai peniti 5 kayak gitu. Terus ditanya, gerah nggak sih kalau di lapangan? Ya aku nggak gerah, nggak kayak awal waktu aku pakai tahun 2017. Kayak ada hasutan Nah, iya kayak di Korea tuh kayak kamu disuruh buka hijab nggak sih pas main volley gitu? Alhamdulillah mereka malah menerima dan mendukung, dan aku juga kayak lihat ada pendukung dari Korea yang pakai seolah-olah pakai kerudung lalu itu syal gitu. berarti mereka tuh menghargai kamu apa maksud hijab. Iya. Terus tanya buat Ega, bagaimana sih awalnya kamu punya bakat di bidang kesenian? Saya mempunyai bakat di bidang kesenian itu karena dari SD itu saya ikut Kosida, dan mulai masuk seni musika banget itu SMP. Awalnya SMP itu marching band, tapi pelatihnya itu tidak jelas. Akhirnya saya berani mencoba masuk seni musik, padahal di waktu itu saya benar-benar nggak bisa bermain alat musik ataupun yang namanya kepekaan nada. Jadi saya beranikan diri untuk mencoba dunia kesenian tersebut. Kalian pernah nggak sih kayak diomelin sama pelatih kalian karena kesalahan gitu? Kalau diomelin untuk awal-awal itu tuh wajar, karena apalagi yang namanya kesenian musik itu kan nggak langsung bisa namanya kepekaan nada. Dia itu kan harus benar-benar peka banget dan nggak boleh yang namanya buta terhadap nada. Jadi ya siap nggak siap ya itu kalau diomelin ya udah terima aja. Kalau aku sih paling kayak teguran aja sih, kayak harus fokus lagi latihannya kayak gitu, karena nanti mempengaruhi ke tim yang lain juga kan. Jangan kemana-mana, kita akan iklan sebentar. Tetap di acara Bincang Santai. Hahaha, santai aja, say. Mana sih ya? Telepon dulu deh. Halo Al, aku udah nungguin nih dari tadi, hampir 2 jam. Oh ya udah, aku tungguin ya. Dari tadi ditungguin, gak datang-datang. Bete deh, gak mood. Kamu kenapa? Bete, gak mood juga. Temen aku tungguin belum datang-datang. Oh, ya udah nih, aku punya sesuatu. Apa tuh? Ini adalah permen untuk kembalikan mood. Mau nyobain? Boleh. Ambil aja, dua-duanya. Oke, aku coba ya. Iya. Bener juga. Mood aku jadi balik lagi. Bener kan yang aku bilang? Permen ini bisa membalikan mood kamu yang tadi nggak enak jadi happy lagi kan? Bener banget. Yupi, kenyalnya bikin happy. Balik lagi dengan kita di acara Bincang Santai. Hahaha, santai aja, say. Oke, kita lanjut saja bincang-bincangnya lagi ya semua. Iya. Nah, pertanyaan buat Ega nih. Berapa lama sih kamu belajar di dunia seni? Kurang lebih 6 tahunan ya, tepatnya dari SMP
SMP, SMA, dan lagi sekarang. Jadi SMP saya mulai seni musik itu tuh di SMP kelas 8. Nah, di kelas 9 tadi saya mau berpindah haluan ekskul, tapi nggak tertarik. Akhirnya seni musik lagi, dan begitu pun di SMA di kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya tetap ngambil seni musik paduan suara. Tapi di kelas 12 ini tuh saya menciptakan karawitan karena saya dulu sebagai OSIS koordinator Sekbid 8 alias seksi bidang kesenian. Jadi saya minta kesenian dari kepala sekolah untuk menciptakan tersebut dan ada di Berarti dari kesenian itu tuh kamu yang menciptakannya. Iya betul. Berarti awalnya itu ekskul itu tuh sama sekali belum ada. Sama sekali nggak ada yang namanya karawitan tersebut di SMA saya. Jadi kamu yang menciptakan, kamu juga yang menjadi ketuanya. Iya betul. Tapi emang tuh pasti nggak boleh diperbolehkan sama kepala sekolahnya. Boleh asalkan masih ada sangkut pautnya, yaitu koordinator seksi bidangnya di OSIS tersebut. Keren, tepuk tangan dong. Kan katanya dengan ini kamu dapat MVP ya di Korea. Itu bakal nyangka nggak sih kamu dapat penghargaan itu? Aku nggak nyangka banget ya, nggak expect kayak oh aku gitu yang dapat gitu. Terus juga banyak yang ngomong nih besok pertandingan mau dapat MVP lagi nggak? Terus ya aku kan nggak tahu besok kondisi aku kayak gimana. Aku udah ngasih yang terbaik, udah latihan yang terbaik, tapi aku nggak tahu besok hasil haknya itu bakal gimana. Kalau MVP itu tuh dia perorangan atau per grup. Dia individual, dia perorangan. Jadi dia dilihat dari cara bermain atau gimana? Dari yang berpenampilan terbaik dalam pertandingan itu. Kalau pelatihnya selalu melihat ini dia selalu bagus gitu. Bukan dari pelatih, tapi ada statistik yang ituin buat MVP-nya. Oh berarti kayak penonton atau yang melihat kamu bermain volley tersebut gitu. Ya biasanya media. Oke, kita lanjut lagi. Tanya selanjutnya. Enggak, boleh nggak sih kita lihat penghargaan apa yang kamu dapat setelah mengikuti lomba-lomba di Padus gitu? Sebenarnya sih yang sangat-sangat itu banget yang paduan suara Kabupaten Bekasi. Ini nggak jelasin apa tuh. Ini tuh paduan suara untuk yang ngisi di Kabupaten Bekasi ini untuk itu susah gampang untuk masuknya dan seleksinya. Dan ada satu lagi yaitu PIN pas dikukuhkan saya menjadi duta paduan suara Kabupaten Bekasi. Lomba tersebut ini Kalau dibilang susah sih enggak, susah gampang sih. Karena yang seleksinya itu kan bukan aku doang. Jadi kayak apa ya namanya? Kayak bersaing dari beberapa sekolah untuk menjadi paduan suara Kabupaten Bekasi ini. Nah, menurut kita gimana nih seleksinya untuk seleksi di Korea? Kalau untuk seleksi di Korea itu kalau untuk wanita ya cuma dari rekaman video aja, nggak kayak cowok yang harus tryout di Korea kayak gitu. Dan penentuannya juga cuma dari Zoom aja. Jadi yang cewek itu nggak langsung ke Korea kayak cowok kayak gitu. Nggak tryout. Berarti lebih gampang perempuan ya dibandingin cowok. Iya pada saat aku daftar. Oke, buat kita sendiri, ada nggak sih kekhawatiran kamu sebelum datang ke Korea? Atau kan kalau di sana kan dia istilahnya apa ya, asrama ya kali ya, asrama yang nggak ketemu orang tuanya, yang nggak berbulan-bulan nggak ketemu orang tuanya. Ada sih kalau untuk memikirkan orang tua pasti ada kekhawatiran ya. Tapi kalau untuk diri aku sendiri nggak ada sih, soalnya sebelumnya aku juga pernah ke Korea untuk membela timnas. Nah, untuk kalian nih, ada nggak sih larangan dari kedua orang tua kayak
anak yang berbakat di matematika seperti kakak saya, tapi kan saya ya agak gitulah sama matematika, jadi saya nggak mau ya kan, saya tetap pengennya di paduan suara ataupun seni musik tersebut. Tapi setelah udah menginjak kuliah, orang tua saya akhirnya kayak ya sudah nggak apa-apa ikut seni musik aja, karena guru adalah nggak boleh jangan bersatu di akademik saja, tapi harus bisa di non akademik juga. Jadi kata orang tua saya ya udah belajarlah seni musik tersebut untuk bekal nanti jadi guru. Alhamdulillah kalau aku nggak ada larangan ya, malah ini rekomendasi dari almarhum ayah. Kalau voli sebenarnya dulu aku sukanya sepak bola dibanding voli. Aku juga nggak ngerti kan kalau voli waktu pertama kali. Terus lama-lama teman-teman aku jadi senang sama voli. Terus nih ada pesan-pesan nggak sih buat kalian di sini, buat kalian, buat yang di penonton di rumah, kalian di rumah itu gimana biar kayak kalian gitu loh? Yang pertama sih untuk apa ya, kalian yang masih ragu dengan hobi tetap jalankan saja. Kalau misalkan dipaksa oleh kedua orang tua, ya sudah apa ya, ikuti kata hati sendiri aja, karena kalau hobi dan bakat itu pun tidak bisa dipaksakan oleh orang tua, karena nanti kalau misalkan dipaksakan itu bakal apa ya namanya putus di tengah jalan gitu, kayak ikhlas lah kerjainnya gitu loh. Kalau dari aku itu jangan malas latihan, semangat. Apa yang menjadi pilihanmu harus kamu kerjakan, karena kamu walaupun capek kamu akan dapat hasilnya nanti. Kan kita nggak tahu kapan hasilnya akan datang. Mungkin tidak ada seseorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dari awal yang baru lagi, tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Kayak udah nggak kerasa nih waktunya kita udah Dari pengunjung acara. terima kasih juga buat kita tamu hari ini nih. Sudah meluangkan waktunya untuk datang-datang jauh dari mana nih? Satu lagi juga kita jauh-jauh dari sini, terima kasih ya. Juga penonton yang terima kasih juga sudah menonton kami ya. Iya, sama-sama. Ya, satu lagi kita punya yel nih. Kalian kan belum tahu nih. Oke, silakan lanjutkan ya.